Hari ini tanggal 25 hari Jumat bulan Juni 2021. Ya, saya ingat betul pada hari itu saya mulai menebar benih yang saya beli dari seorang kawan dari Pasuruan ya. Bahkan karena perjalanan yang jauh naik kereta banyak bibit itu yang mati. Pada awalnya ini saya beli ukuran 3 inci. Ukuran 3 inci itu per ekornya 6.000. Kalau nggak salah jumlahnya 80 ekor, tapi ada yang mati dalam perjalanan itu sekitar 19 ekor kalau nggak salah waktu itu saya hitung. Sabtu 26 Juni 2021 pukul 6.07. Ini lobster setelah semalam nginep di rumah baru. Saya dapati 4 ekor mati dan 1 ekor tampaknya mengalami ganti kulit atau molting. Minggu 27 Juni 2021. Ini hari ketiga. Kemarin saya kasih makan kecambah yang direbus. Ini sisa-sisa kecambah masih kelihatan. Nampaknya mereka masih belum bernafsu makannya. Terbukti dari masih banyak sisa makanan. Ini hari ke-8 ya. Dia sudah mulai makan. Hari ini hari Sabtu 3 Juli 2021, hari yang ke-9. Ini adalah hari yang ke-15 dan beberapa hari terakhir saya sudah mengumpulkan 5 ekor lobster yang mati, termasuk yang ini. Ini kelihatannya lemah atau bahkan mungkin sudah mati. Coba saya cek ya. Benar toh? Oh, dia masih bergerak dut. Ya, dia masih bergerak, ada dut ya. Ya seperti inilah kematiannya. Saya hampir putus asa karena hampir tiap hari itu mati satu gitu. Tiap hari mati. Berbagai cara sudah saya lakukan sesuai arahan instruktur, tapi tetap nggak ada hasil. Sampai akhirnya saya memutuskan mengganti air kolam secara total. Jadi air kolam itu saya habiskan, saya ganti dengan air baru. Setelah saya ganti air baru kok saya kasih makan itu mereka mau makan. Tadinya nggak mau makan. Jadi sejak hari pertama sampai hari ke-15 mungkin, pokoknya sampai 2 minggu itu nggak mau makan. Nafsu makannya itu nggak mau makan lah pokoknya. Kemudian mereka lemas akhirnya mati. Besoknya lagi begitu, lemas mati. Banyak sekali yang mati, saya hampir putus asa waktu itu. Kalau Anda yang pemula, saya rasa kalau mengalami kematian itu sudah biasa ya. Apalagi jarak pengiriman bibit tadi itu jauh jaraknya, pasti mati. Ya saran saya sih kalau membeli bibit yang dekat-dekat aja ya. Mungkin di satu kota. Ini sudah hampir 1 bulan. Lobster ini menghuni kolam ini. Kalau nggak salah seminggu yang lalu saya ganti air total, kemudian saya ganti air yang baru, dan sejak saya ganti air yang baru itu tidak ada lagi kematian. Kemudian seperti yang kita lihat tadi di awal video, lobster ini sangat bergairah, bernafsu sekali makan. Jadi saya baru tebar sentrat udang. Begitu saya tebar, mereka langsung keluar dari liang dan mulai makan. Artinya saya bisa bernapas lega sekarang. Meskipun kemungkinan isi dari kolam ini sekarang tinggal 50% dari
awal saya mengisi kolam ini. Baru saja saya campur sentrat udang dengan kue apem. Dia juga saya kasih makan pepaya, wortel, terus sisa-sisa jagung manis itu. Pagi tadi juga saya kasih sisa sayur lodeh, dihabiskan juga. Yang tadi saya makan gulai kambing, bagian tulangnya saya ceburkan ke kolam. Ini tulang belakang kambing, resik tak bersisa. Dan hingga detik ini, hingga hari ini, pertengahan November 2021, saya lagi mensortir. Sekarang sudah bulan November, berarti sudah 5 bulan berjalan. Tadi siang saya dapati anak-anak lobster atau lobster junior di beberapa tempat di kolam itu menetas. Sebelumnya lobster yang bertelur itu saya pisahkan dulu, saya karantina, saya masukkan akuarium kecil, tapi ternyata dia stres dan telurnya itu rontok, nggak netes tapi rontok, habis. Jadi akhirnya saya putuskan untuk tidak memisahkan atau saya biarkan di dalam kolam itu sampai akhirnya menetas dan beranjak mulai tumbuh di ukuran 2 sentian mungkin. Kita lihat adakah isinya. Hai, waduh lepas. Wow. Kita lihat ukurannya sudah seberapa dia. Wow, ini baru menetas ya. Ini yang baru lahir, ini yang sudah agak gede. Hari ini hari Selasa, tanggal berapa Anda? 28 ya. Aduh, biar cepet. 28 Desember 2021. Ini perkembangan terkini. Nah, burayak yang sudah gede. Kemarin saya coba, saya karantina di sini. Entah karena air yang kurang oksigen atau bagaimana, lobster ini mengalami stres. Jadi telurnya itu rontok sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis, jadi gagal menetas. Dan sekitar seminggu yang lalu saya coba karantina di bak ini. Ini bekas backup bak mandi. Di sini juga begitu. Tadinya saya cuma kasih aerator, ini. Ternyata 2 ekor menjadi korban. Semuanya bertelur di sini. Kurang lebih isinya 20-an ekor. Semuanya bertelur dan terjadi kerontokan juga saat saya lihat 2-3 hari. Dan bau airnya busuk. Kemudian saya akali dengan pompa. Jadi airnya terus bersirkulasi. Alhamdulillah kelihatannya dia sehat saja. Dan ini masa uji coba, jadi saya masih belajar. Itu bagi Anda yang masih pemula mungkin bisa bertanya-tanya atau menjawab rasa penasaran Anda bagaimana cara pembagian lobster ini. Nah, khusus yang di sini, ini yang gede-gede sudah saya lepas, sudah saya angkat, saya pindah ke kolam sebelah sana. Nah, di situ khusus yang gede-gede, dan di sini ini, yang di sini ini adalah baby-babynya. Jadi saya nggak berani membersihkan kotoran di dalam kolam. Sekali lagi catatan penting ya, tadinya kolam ini selalu saya bersihkan karena asumsi kita kolam bersih itu apa ya,
rasanya nyaman bagi si lobster, tapi belum tentu ya. Ini terbukti juga saya ketika membersihkan daun-daun di dalam kolam ini beberapa waktu lalu, ternyata beberapa ekor buaya kecil itu ikut terbuang akhirnya. Akhirnya saya tidak berani membersihkan kolam ini. Oh ya, kelihatan ya. Ini adalah mereka yang berhasil menetas. Beberapa saya kelihatan mereka pertama kali, ternyata sekarang sudah gede-gede. Wow, sudah gede-gede ya. Banyak sekali. Wow, dari Tulungagung untuk Lobster Mania, salam capit. Sebetulnya lobster ini hewan yang tahan ya. Lumayan gede di sini. Artinya tahan itu nggak mudah mati sebetulnya. Wah, si jantan berhasil molting. Indikator keberhasilan itu adalah, ini pengalaman saya ya, pengalaman bukan sok pinter. Indikator keberhasilan atau sukses tidaknya itu dari molting ini. Jadi kalau lobster itu sudah mengalami molting seperti ini, berarti dia sedang bertumbuh menuju ukuran yang lebih besar. Di kolam ini tadinya kosong, sekarang yang gede-gede saya pindah ke sini. Di sana tinggal yang kecil-kecil dan si merah. Next dipindah ke sini untuk ukuran yang lebih gede lagi, tapi sekarang isinya masih ikan nila, gurami dan lele. Dulu saya melihara ikan gurami. Jadi awal-awal saya budidaya ikan itu adalah ikan gurami ya. Ya, waktu itu harapan saya sih bisa panen sukses, bisa sukses ya. Tapi ternyata pada saat sudah bisa dipanen, sudah saatnya panen, itu malah harga jual gurami itu hancurnya. Lele juga begitu, karena kos pakannya itu juga tinggi. Lele juga doyan makan. Setelah panen saya hitung-hitung hasilnya itu tipis sekali. Pada akhirnya saya ketemu lobster ini. Kenapa saya pilih lobster ini? Karena lobster ini cara perawatannya juga mudah, hampir seperti ikan nila ya. Ditebar, mereka kawin, tak kasih aerator, tak kasih pompa air biar kicir terus. Sebetulnya nggak pakai kicir-kicir atau aerator sekalipun nggak masalah sebetulnya. Karena kalau kita lihat di alam aslinya di sungai, siapa yang ngasih aerator di sungai? Cuman airnya kan mengalir kalau di sungai. Hanya itu aja. Mungkin ya hanya seminggu sekali air itu ditambah, jadi digerojok terus. Jadi air yang lama itu digerojok sampai beberapa jam gitu kan sudah ganti airnya. Itu aja sih. Kemudian dikasih enceng gondok. Pakannya juga dia pemakan segalanya ya, persis seperti manusia. Tapi kalau yang saya amati itu paling doyan dia itu ikan laut apa namanya, kalau saya ikan sisik, kalau orang Tulungagung bilang ikan sisik, ikan yang murah itu loh, yang Rp1.000-an satu itu, ikan pindang, ikan sisik itu. Kalau di Pasuruan namanya iwak jui, murah, iwak paling murah yang baunya amis itu, dia sangat gemar sekali. Dan saya rasa ikan itu adalah proteinnya tinggi. Kalau harga pelet juga dia doyan, tapi kan mahal pelet. Saya beberapa waktu lalu pakai pelet, tapi kok saya hitung-hitung ini terlalu mahal pas produksinya. Terus jagung, kecambah, itu makanan favoritnya. Jagung, kecambah, tela rambat itu, tela rambat dikepruk ngono, dijur ngono, wis disebar, dia juga mau. Jadi apapun saya habis makan ayam, tulang-tulangnya itu saya buang di kolam. Tapi ya itu tadi, seminggu sekali kolam itu kita gerojok, kita kasih air baru. Diganti ya nggak apa-apa, diganti. Kalau telaten ya cukup digerojok gitu aja. Saya belum berencana menjual sih.
Tapi beberapa waktu yang lalu tiba-tiba dibeli temen. Saya hari ini ketemuan Mas siapa? Haris, Pak. Mas Haris. Nggih. Dari mana Mas? Tulungagung. Ketanon Tulungagung. Nah, beliau kepingin tertarik dengan lobster ini tak panenno. Tak panenno bibit. Bibit Pak, turune sik. Ya. Tertarik tok Pak. Yuk kita sortir yuk. Ukurannya bervariasi karena memang saya tidak melakukan menangkar yang bertelur. Kemarin itu inilah lobster-lobster yang ada di kolam pertama kali bibit saya terjun. Jadi ya wis iki anane campur-campur kita sortir. Tapi suatu saat saya yakin meskipun ini pasarnya belum jelas ya, artinya belum banyak permintaan, tetap aja bisa laku karena lobster ini ya dari mulai ukuran 1 inci itu sudah laku. Semakin besar lobsternya semakin mahal. Beda dengan lele ya. Lele kalau terlalu gede orang nggak mau beli kan. Tengkulak kan nggak mau beli. Gurame juga begitu. Kalau gede juga jarang orang mau beli. Tapi kalau lobster ini makin gede, makin mahal harganya. Ya sementara jualnya di komunitas-komunitas. Tapi saya sudah dapat pesanan kok dari seorang teman ketika saya posting story WA. Sudah dipesan. Waktu itu awal saya menebar benih, si temenin saya pesen Pak kalau panen katanya. Ya, jadi bagi pemula kalau Anda menemui hal-hal kematian itu sudah wajar. Nggak jelimet kok merawat dan melihara lobster ini. Terus murah, kos produksinya murah, harga jualnya mahal. Kabar terakhir saya tanya teman-teman itu per kilo 150.000 sih dihargai. Saya menjualnya itu 150, artinya dari petani itu 150.000. Ya, demikianlah kisah sekilas pengalaman saya dolanan lobster. Saya masih belajar selama 7 bulan terakhir ini. Saya belajar dari mulai bulan Juni 2021 hingga sekarang Februari 2022. Untuk Anda yang tertarik, berminat, mari kita belajar bersama dan sharing-sharing, tukar pengalaman. Siapa tahu dengan berkenalan akhirnya nambah seduluran, nambah rezeki yang jelas ngono. Dari Tulungagung, salam untuk penggemar si capit lobster mania di seluruh Indonesia. Sampai ketemu di episode-episode mendatang. Ikuti juga telur ceplok, channel saya juga ada telur ceplok, dan juga ada Semule on TV ini yang saya isi dengan macam-macam konten. Menyanyi dan berbagi itu Semule on TV. Alamat saya ada di deskripsi video, silakan diklik mapnya. Saya sertakan juga nomor HP saya di sana. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf kurang lebihnya. Tinggalkan komentar, pertanyaan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.